Halo teman-teman semua, welcome to Art for Talk. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa isu-isu politik yang akan sebelumnya dijelaskan dulu. Apa itu Art for Spol sebenarnya? Kalian lihat ini mungkin di TikTok kalian, di layar kalian lagi tidur, rebahan, kalian lagi menunda-nunda tugas kalian yang padahal deadline-nya besok. Tapi kita akan jelaskan dulu apa itu Art for Spol dan apa itu Art for Talk hari ini. Silakan Ranisha. Oke, terima kasih Haikal. Jadi Art for Spol merupakan Dinas Advokasi dan Sosial Politik, dan salah satu wadah yang kami sediakan itu adalah Art for Talk yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Jadi Art for Talk itu merupakan sebuah podcast atau wadah bincang-bincang yang ditaja oleh Dinas Art for Spol Himakom Visip Unri sebagai suatu platform untuk mendiskusikan topik-topik advokasi dan isu-isu sosial yang bertujuan untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran dan juga memberikan dampak sosial positif yang mendorong perubahan melalui advokasi dengan berlandaskan pengetahuan, teman-teman. Ya betul. Jadi dengan Art for Talk ini kami ingin menggulingkan pemerintahan agar tidak ada terjadi lagi isu-isu sosial seperti ini ya. Karena Ranisha mau mencalonkan presiden katanya. Katanya dia lebih pantas untuk duduk di kursi DPR daripada yang sekarang. Iya? Enggak, Astagfirullahaladzim ya. Ini memancing sirine-sirine untuk datang ya hari ini. Aduh. Dengan host paling so asik sebenarnya di Riau yang akan menemani kalian dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa waktu aja. Haikal speaking sebagai host Gacor 1. Udah kayak judul pula kita ya. Oke. Dan saya Ranisha atau Caca sebagai host Gacor 2 yang kami berdua merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Dengan topik kita hari ini di hari chaos ini ku terasa sepi, yaitu Policy and Impact PPN 12%, dan sudah hadir di depan kita narasumber yang kita bawa jauh dari fakultas sebelah ya? Fakultas tetangga, Fakultas Pertanian, dikenal sebagai penulis. Iya, penulis. Wibu kan bang? Wibu aja lah. Wibu lah. Dan sering mengaspirasikan suara masyarakat, terutama mahasiswa lah, dan sering turun ke jalan. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Faperta 2023 dan sekarang sebagai Presiden Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2024 sampai 2025. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Harik Anhar. Itu yang di belakang tepuk tangan juga. Yang belakang nih, aduh. Oke, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Bang Harik. Yep. Bang Harik atau Bang Anhar? Harik aja. Bang Harik aja, oke. Gimana? Aku biasanya bukan Bang, Apa tuh? dipanggilnya Kang. Kang. Iya, Kang Harik. Ini Teteh. Teteh. Bukan Sunda, cuma lingkunganku Sunda semua. Iya, Iya. gitu. Kang Harik. Di antara orang-orang Sumatera yang Melayu, yang hard communication, Biasanya kayak gitu. low context culture ini masih ada yang Kang ya? Kang. Masih oke. ada yang bukan berarti. Masih ada yang Sundanis. Oke, Kang Harik. Iya. Jadi apa sebenarnya kesibukan akhir-akhir ini? Sibukan akhir-akhir ini selain skripsian ya. Sekarang skripsian. Selain skripsian, karena skripsian tuh tetap yang utama Tetap gitu yang kan. utama. Kebetulan kalau sekarang itu baru buka usaha baru. Oh, baru buka usaha baru. Iya. Apa tuh bang? Kami buka usaha penampungan kertas kebetulan. Penampungan kertas. Iya, penampungan kertas bekas. Itu kayak mana konsepnya? Konsepnya sama kayak ngumpulin kertas aja. Oh, terus diolah jadi Daur produk ulang gitu. ya. Rencananya bakal diolah jadi produk tuh bulan depan. Kalau sekarang masih kami jual ke gudang aja. Oh, berarti kertas-kertas bekas jadi daripada buat abang-abang gorengan, Iya. abang yang kumpulin. Iya. Kadang dikasih ke abang gorengan, abang. Mana tahu gara-gara abang-abang gorengan nggak dapat kertas buat gorengan mereka. Beda kertasnya. Oh, beda kertasnya. Beda. Berarti sekarang sibuk sama usaha, skripsi. Iya. Udah ada judulnya? Belum. Susah. Kalau kata orang kan aktivis tuh bukan diperlambat ya. Kalau kata orang sih. Cuman kalau aku emang nakal aja sih. Mungkin urusan itu lagi. Tapi emang belum ketemu. Susah. Emang susah Belum ya? ketemu. Kita kan belum merasakan bang ya. Iya. Kita nanya sneak peek Semester aja. berapa kalian? Kami masih semester 4. 4 bang. Oh, semester 4 Iya, lah ya. masih jauh banget. Baru Abang bernafas ngurus nih. Bisa aja lulus duluan kalian nanti. Mana tahu kami ikut usaha abang ngumpulin Iya. kertas. Gak beda. Sama kalau sekarang isu tuh lagi ngawal isu beasiswa di 3 kabupaten. Oh. Alhamdulillah kemarin udah sempat audiensi ke provinsi, kelar 1 beasiswa Pemprov Riau. Tapi yang kabupaten masih ada 3 yang belum kelar. Oh, apa aja tuh bang kabupaten? Beasiswa Kabupaten Pelalawan, Bengkalis sama Rohil. Oh, Rohil. Iya. Karena banyak masalah juga beasiswa di sana kemarin bang ya.
Iya, Belum cair. nggak cair. Nggak cair. Rohil bahkan kemungkinan nggak cair. Rohil ya. Pelalawan sama Bengkalis oke lah gitu. Waduh. Masih Agak ada bahaya tuh. kejelasan. Jadi semoga beasiswa yang disebut-sebut tadi semoga cair lah besok Semoga ya. cair, Amin. Kita amin. sholat, kita Iya. berdoa semoga berdoa nih. cair mungkin malam ini, tapi kita tidak tahu mungkin bupatinya diturunkan. Semoga tidak. Semoga ada jalan yang terbaik lah. Amin. Nah, kita langsung ke main topik kita hari ini. Silakan Renisha. Apa yang mau kita bahas hari ini sebenarnya? Walaupun udah disebut tadi, coba apa lagi yang mau kita bahas ini sebenarnya? Oke, jadi hari ini nih Kang, kita langsung ke main topik aja yang akan kita bahas. Seperti yang kita ketahui bersama juga ya, lagi di masa transisi kabinet pemerintahan yang baru nih, banyak banget kebijakan pemerintah yang udah dicetuskan dan juga memicu berbagai macam respon dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa, terutama yang paling banyak polemiknya itu di akhir tahun kemarin adalah salah satunya PPN atau pajak pertambahan nilai 12% yang berdampak pada harga barang dan juga jasa di Indonesia yang diberlakukan di awal tahun kemarin ini tanggal 1 Januari 2025. Jadi tahun baru kita selain diwarnai sama kembang api, kita diramaikan sama PPN juga. Jadi bukan FVP, PPN kan? Kayak mana cara Tolak ngitungnya? PPN. Tolak PPN, tolak Isi, PPN, iya, tolak. semua. Karena setahu kami awalnya itu Kang. Kang. Jadi itu kan awalnya setahu kita kan itu ke produk-produk yang secara umum diterima lah kan. Misalnya kayak skin Mobile Legend, skincare, Sabun ya juga. sabun, Deterjen. deterjen. Barang-barang Jadi, harian lah. barang-barang harian yang Iya, beras juga masuk. kita konsumsi, kita pakai setiap harinya. Tapi sekarang kan malah diubah lagi, ditetapkan untuk barang mewah Barang aja. mewah aja. Nah, sebelum kita lanjut ke detailnya, boleh nggak Akang jelaskan sebenarnya apa itu PPN 12% ini dan kenapa kebijakan yang meraih banyak polemik ini bisa dicetuskan oleh pemerintah? Apa latar belakangnya? Ya sebenarnya kalau ditanya latar belakang ya. Jadi ada satu organisasi internasional itu namanya OECD. OECD ini semacam organisasi kerjasama dagang sama pengembangan di bidang perekonomian gitu. Oke. Nah salah satu rekomendasi dari OECD adalah kenaikan pajak gitu. Artinya untuk mencapai stabilitas dari keuangan negara dulu gitu. Karena selama ini negara kita terus defisit sekitar 600 triliun per tahun. Tahun 600 besar triliun. 600 triliun. Duit itu. Itu Beli belum ayam geprek kayaknya 1 riau makan tuh. Iya, 1 ribu. Iya, dan Kenyang. itu belum utang ya. Belum utang Belum lagi. hutang ya. Utang kita kan sekitar 8.000 triliun akhir kemarin ya. Kita nggak. Tapi ya itulah rekomendasi dari OECD supaya kita bisa berkembang sebenarnya. Karena di Asia Tenggara belum ada yang masuk di OECD begitu. Nah, rekomendasinya itu kemudian diterima di tahun 2021 lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UHPP nomor 7 tahun 2021. Di Berarti mana dari 2021 pun Iya, udah sudah. direncanakan sebenarnya. Dan jangan lupa bahwa yang menginisiasi itu dari pihak pemerintah. Oke. Gitu. Walaupun dia undang-undangnya memang dari DPR begitu. Tapi itu rekomendasi dari pemerintah. Artinya memang dari pemerintah yang Mau menaikkan pajak begitu. Nah, yang menjadi polemiknya waktu itu adalah Prabowo. Kita langsung aja sebut ya, santai aja gitu. Pak Prabowo kalau mau datang podcast kami silahkan. Kami terbuka kok. Pak Prabowo itu menyampaikan waktu itu kan awal Desember lah bahwa Oke. kenaikan harga barang itu untuk barang-barang mewah gitu. Artinya secara narasi kita mainkan narasi ya. Kita mainkan narasi dulu. Beliau bilang barang mewah gitu. Tapi kok rinciannya beda. Jadi dari awal barang mewah deh. Iya. Tapi kok skin Mobile Legends masuk? Gitu. Skin Mobile Legends masuk, Netflix masuk, beras masuk gitu. Terus skincare juga gitu. Dan itu masih pernyataan ya. Kita sampai akhir itu nggak dikasih detailnya. Berarti pertanyaan, Iya. pernyataan narasinya sama detail-detailnya masih agak rancu nih. Belum. Memang harus ada nanti PMK atau Peraturan Menteri Keuangan begitu kan untuk mendeskripsikan apa aja detail barang-barangnya. Namun ya itu udah di-spill dulu barang-barang barang mewah tapi kok ini barang kita semua pakai gitu kan. Iya. Nah, itu bergulir dan semua orang mulai tahu oh ini bukan barang mewah aja gitu. Muncullah tolak PPN 12%. Kok barang kami kena juga. Iya, Baru semuanya. mereka tolak tuh. Baru Komen tolak tuh, gitu kan. tolak. Di Iya. X. Ini pengamat Twitter kan Iya, kemarin? pengamat Twitter nih. Lumayan ramai kemarin di Twitter. Twitter Banget. heboh banget ya. Tolak Heboh, PPN. Tagarnya udah di mana-mana sih. Tagarnya udah di mana-mana. Dan banyak pertengkaran yang nggak bermutu sebenarnya soal
naik 1% atau 9%. Ada yang sotoy, ada yang Iya. heboh-heboh doang. Udah jelas hitungannya seperti itu. Maksudnya kan memang secara kenaikan persen ataupun poin, sebenarnya poin itu ya bukan persen, itu 1%. 1%. Tapi Oke. secara harga barang itu naik 9% karena 11/12 begitu Iya, ya. 11/12. 11/12 itu naiknya 9%. Tapi buat dari semua hal itu kita mencoba sedikit akademis. Jadi ada namanya trial balloon teori gitu. Oke. Trial balloon teori ini adalah teori yang sebenarnya menjelaskan untuk suatu fenomena sosial di mana seorang pemimpin itu memberikan masyarakatnya itu semacam ancaman gitu. Ancaman. Berarti tidak langsung kita diancam. Iya, kita diancam untuk kenaikan PPN gitu. Oke. Nah, kenaikan PPN begitu kan. Nah, tapi sebelum ke sana yang harus kita dudukkan adalah ya kita tolak ya. Kita sepakat menolak kenaikan PPN karena siapa orang yang mau dipajaki begitu di sini. Kan? Siapa yang mau duitnya dinaikin kan? Iya, maka Lagi melanjutkan dengan dari kasus trial balloon korupsi teori tadi gitu kan. kemarin. Iya. Narasi yang dibangun, kita ngomongin narasi lagi bahwa ini adalah produk dari zamannya Pak Jokowi begitu kan. Jadi Pak Prabowo nggak bisa apa-apa di sini. Oh berarti ini udah kebijakan dari Pak Jokowi, terus Iya. dieksekusinya di Pak Pak Prabowo. Prabowo. Dan itu memang harus. Memang secara hukum harus dijalankan. Karena udah aturan tersebut. ditetapkan dari 2021. Iya, makanya di sini ada dilematis di mana dari sisi pemerintah, dari sisi legal drafting, dari sisi status quo ini harus Oke. dijalankan, dari sisi masyarakat menolak nih. Nah, jadi Pak Prabowo itu di posisi di mana menurut saya pribadi ya, itu dia bisa berpihak gitu. Tapi sampai akhir dia nggak bukan sampai akhir ya, tapi di awal dia nggak berpihak kan. Berpihaknya maksudnya berpihak ke Ke masyarakat. masyarakat atau sesuai dengan aturan gitu. Oke. Nah, trial balloon teorinya adalah ketika masyarakat mengharapkan sebuah keputusan pembatalan PPN dan boom, hamin jam tahun baru gitu kan, seakan itu menjadi hadiah bagi kita semua, ya Bahwa PPN dibatalkan untuk barang umum. dibatalkan untuk barang-barang barang-barang biasa lah, barang-barang harian. Harian. Dan secara status quo maupun hukum itu salah, nggak boleh. Karena itu mendadak banget Bang ya. Pertama itu mendadak. Oke. Karena sesuatu kita nih misalnya nih. Ini aku termasuk orang yang suka ekonomi ya. Oke. Oke. Jadi permasalahan hari ini dari negara berkembang adalah investasi nih. Coba ada satu investor mau masuk Indonesia, dia masukin harga barangnya segini, besok diubah sama pemerintah. Lebih mahal atau lebih murah? Dimahalin, coba. Lebih mahal. Karena Nah. pajaknya Bang. Iya, jadi ketika suatu aturan itu tidak dengan sosialisasi, tidak dengan distribusi informasi dengan baik, Baik, dan tidak masyarakat. jelas dulu, Orang jadi malas tiba-tiba investasi. diubah gitu. Iya, Orang itu jadi malas investasi, orang jadi malas untuk ini negara apa gitu. Aturan diubah dalam hitungan jam. Gitu. Dan efek domino dari situ adalah semua barang udah naik gitu. Jadi ya buat apa gitu dibatalin? Aku beli roti kemarin itu kan Desember lah aku beli itu masih 3.000 gitu kan. Oh, roti-roti yang dekat kedai-kedai gitu. Ya gede-gede 3.000 dulu, bahkan aku 2020 kayak masuk sini roti Kadang itu 2.000 lah. Kadang tepungnya rasa obat itu. Iya. Ya kan? Cuman sekarang makin enak karena makin mahal. Ya. Makin mahal. Jadi agak dibagusin Agak dikit sama premium. orang gitu. Awalnya 2.000, terus aku kuliah 3.000. Sekarang udah 4.000 gitu kan. Udah ada yang rotinya 5.000 gitu dan masih sama-sama aja ukurannya ya. Rasanya memang lebih enak gitu. Tapi sama aja ukurannya kan. Sama aja. Berarti aturan ini tuh dibatalin tiba-tiba di tahun Iya. baru orang lagi bakar-bakar, lagi main Iya, kembang api. Mungkin Pak Prabowo nggak bakar-bakar ya, cuman bakar-bakar peraturan nih. Iya. Tiba-tiba Bakar aturan. ada yang dihapuskan. Jadi orang agak bingung juga kan, kurang sosialisasi. Tiba-tiba begini, tiba A, tiba-tiba C, tiba-tiba B. Dan ada yang udah naik juga PPN-nya. Dan ada yang udah naik juga karena setahu saya juga perusahaan ini udah ngatur finance-nya agar sesuai dengan PPN 12% itu kan. Tapi karena diubah juga tiba-tiba ya jadi banyak masalah di korporat yang memang mengatur finance dengan awalnya lah sesuai dengan 12% ini. Jadi memang banyak polemiknya dan banyak problemnya kan Bang. Jadi menurut pengamat Twitter kayak mana? Mungkin sektor-sektor yang berdampak menurutmu itu di Twitter yang komen apa aja? Mereka protes apa aja? Ini sih mereka protes soal layanan ini kan nggak cuma berdampak ke barang-barang aja ya Kang, tapi juga ke layanan jasa kayak rumah sakit premium dan lain sebagainya itu terdampak juga gitu. Jadi secara tidak langsung ya ini berdampak ke masyarakat juga. Dan menurut Kang Harik sendiri itu bagaimana kira-kira
ini tuh menimbulkan dampak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, apakah berdampak ataupun tidak dengan adanya PPNBM ini? Ya, kalau ditanya apakah berdampak atau tidak, tentu berdampak gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat satu proses ekonomi atau fenomena ekonomi itu dari kenaikan satu barang aja gitu. Bahkan kenaikan satu barang itu pasti berdampak ke barang yang lain. Ada domino efeknya pasti. Selain domino efek itu memang siklusnya gitu kan. Karena PPN itu kan berasal dari pajak yang nanti dibayarkan oleh konsumen, tetapi dari pihak penyedia bahan baku dan juga penyedia produsen, artinya yang meningkatkan menjadi bahan jadi begitu kan. Itu kan yang membayar ke pemerintah gitu. Artinya ketika ada perubahan harga, itu mekanisme pasar akan berlaku begitu. Walaupun dia di atas gitu kan. Dia akan berlaku ke bawah. Nah, problem hari ini yang kulihat adalah gitu kan. Pemerintah itu menetapkan PPN 12% ini dengan tidak melihat fenomena ekonomi yang terjadi sebelumnya. Artinya dari 2021 sebenarnya tolol juga sih kalau dipikir ya. 2021 kan COVID. Iya, COVID. Kenapa dia bisa merencanakan akan ada orang lagi kenaikan COVID, PPN? ekonomi turun, stabil ya. banyak yang didepak dari kerjanya. Kayaknya kita naikin pajaknya itu ya. Iya, pajak. Dan PPN itu adalah pajak yang dibayarkan oleh semua orang. Iya, betul. Nah, kan ada PPH, ada PPN, ada PPNBM. PPNBM untuk barang mewah aja, udah nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kenapa dari semua instrumen itu PPN? Ya karena itu yang paling pasti. Paling gampang juga ngomongnya pemerintah itu paling mudah untuk ngambil pajak itu dari PPN. Itu sekitar 700 triliun ya per tahun gitu kan. Lumayan 700 triliun begitu kan. Itu beli roti yang 3.000 tuh satu Indonesia tuh lumayan tuh kenyang tuh. Ya, itu makan siang gratis Iya lah. kan? Dan makan siang gratis ingat berapa triliun? 400 triliun. Udah 700 ke 400 cuma 300. Nah, sisa 300 untuk makan bergizi gratis aja gitu kan. Jadi ya ayo lah. Ayamnya agak keras kemarin tuh kan. Aku enggak makan bergizi mah ngawur lah. Kemarin 40 orang ya yang keracunan juga. Keracunan. Ada si botak-botak yang apa bilang itu ya? orang PA itu kan. Iya, dia anak-anak bandingin PA. makanan bergizi gratis sama makanan syuting. 4 juta atau 5 juta. Makanan buat anak ya. Dia bilang masa keracunan wagyu. Nah, iya. Orang keracunan ayam yang agak basi dikit kulit. Basi dikit. Kita nggak bilang basi. Nggak basi. Selera beda-beda. Selera Mungkin nggak beda-beda. kuat lambungnya kan, Bang. Nggak cocok aja Enggak. seleranya. Bapak yang botak itu tolonglah Anda serius sedikit. Lanjut, Bang. Kasihan juga anak-anak kan Kasihin juga anak-anak. Masa di roasting bapak-bapak. iya di roasting bapak-bapak. Bapak-bapak udah botak berotot. Ini masih sedengkul dia, masa dihina-hina kan? Kasihan lah mamanya. Iya. Jadi kan viral kan. Jadi apa ya, bisa dibilang kenaikan 1% itu juga cuma 80 T. Jadi sangat sedikit sekali. Nah, dari segala instrumen perpajakan, kenapa harus PPN? Itu sebenarnya pertanyaan paling fundamental menurutku itu sih. Karena ada PPH. PPH itu kan pajak penghasilan. Oke. Problem pajak penghasilan itu kita punya banyak shadow ekonomi. Shadow ekonomi kita itu bahkan sampai 90%. Ya. Shadow ekonomi itu kayak tukang Maksudnya sate shadow di ekonomi? jalan, tukang sate di jalan, tukang somai. Itu mereka nggak bayar pajak, nggak. Yang nggak terdata. Mereka nggak bisa terdata sama PPH, gitu. Yang bisa terdata sama PPH itu uniknya adalah pekerja swasta. Buruh pun kena tuh. Buruh pun kena. Buruh kena selama dia bekerja di swasta, karena swasta harus membayar pajaknya. Oke. Iya, jadi udah kena cut dulu gitu. Tapi kalau shadow ekonomi yang mafia atau lain sebagainya mereka nggak akan kena. Ya. Jadi PPH itu cuma sekitar 10%, makanya sulit untuk negara. Padahal PPH itu kalau orangnya gajinya 100 juta, ya 10 juta. Kalau orangnya gajinya 10 juta, mereka bayar 1 juta. Kan adil ya. Iya. Tapi kok terasa ya. bisa pemerintah ini nggak berpikir sampai sana, Boy? Problemnya adalah, ini aku sempat kemarin konsultasi sama seorang pakar perpajakan gitu kan, bahwa ya bahkan di kantor perpajakan mereka punya link untuk ke konsultasi tidak membayar pajak. Jadi ada konsultan pajak. Jadi bahkan biasanya orang dirjen perpajakan itu punya usaha di luar yang biasanya menjalankan tuh istri atau keluarganya, di mana itu adalah konsultasi pajak. Konsultasi pajak intinya adalah bagaimana supaya tidak membayar pajak. Berarti dia udah banyak duit, dia punya akses untuk tidak mengeluarkan duitnya lagi. Iya, makanya satu ironi di dunia pendidikan kita adalah kita tidak pernah diajarkan bagaimana membayar pajak. Kita nggak pernah diajarin tuh. Ya betul. Kita nggak pernah diajarin, dan bahkan ketika kita sudah kaya, yang ada di pikiran kita adalah kebanyakan dari masyarakat gimana kita supaya nggak bayar pajak? Gimana supaya nggak bayar pajak? Karena besar. Berarti Karena besar dong. shadow ekonomi. Berarti tukang somai udah setara mafia sekarang.
Tukang sate Bukan. secara mafia, bukan. Itu lebih karena pemerintah nggak punya instrumen. Dulu ada Untuk meregulasinya. dulu ada regulasi untuk dulu ada mau diregulasi gitu. Oke. Heeh. Ada satu kemarin aku baca di Instagram juga gitu kan. Kenapa masyarakat yang harus melaporkan pajaknya, padahal negara lah yang seharusnya memajaki kan. Iya. Maka seharusnya negara itu berperan aktif dengan langsung untuk mendatangi rumah-rumah, kemudian mendata ya, sama kayak Berarti pendataan biasa lah. sosialisasi juga berpengaruh kan? Sangat. Berarti menurutmu deh pengamat Twitter memang expert kita nih Bang. Karena tiap hari dia baca Twitter. komunitas marah-marah kan? Iya, komunitas marah-marah. Komunitas marah-marah. Sama komunitas orang susah. Serius loh ini. Komunitas marah-marah. Iya. Menurutmu masyarakat cukup diinformasikan nggak? Menurutku sih agak kurang ya dari apa yang juga udah dijelasin sama Kang Harik tadi ya. Iya. Kalau sosialisasi atau penyebaran informasi dari kenaikan PPh ini tuh sangat kurang gitu. Kayak detail-detail yang nggak dijelasin dan sebagainya, terus tiba-tiba berubah juga, itu sangat kurang banget gitu. Kok bisa Bang ya? Kok bisa gitu? Kok bisa? Tanya kok bisa, aku juga Bingung juga. Bingung juga ya sebenarnya. Jadi intinya kenapa aturan-aturan ini kemudian terkesan semu dan lain sebagainya adalah karena ada yang diuntungkan. Oke. Nah, gampang-gampangnya 9 naga lah gitu. Oke. 9 naga gitu. Karena semakin corak-marik dan gak jelasnya perpajakan kita, maka yang diuntungkan adalah para pengusaha sebenarnya. Makin minim informasi, orang makin banyak ruang buat aneh-anehnya lah. Iya, gampang kayak gitu. Hah. Berarti di sini peran media juga berlaku dong Bang. Makanya Peran banyak media yang gempar-gempor PPN 12% ini. Karena pemerintah tidak turun langsung untuk menginformasikan ke masyarakat dong. Iya, sebenarnya kenaikan pajak dimanapun, di negara manapun pasti kontroversi. Kecuali dia sudah ada political will dan arahnya udah jelas gitu loh. Nah ini kan negara kita itu banyak dilematis. Contohnya kenapa kita nggak pajaki batu bara atau nikel? Itu kan nol. Yang emang udah Nggak banyak ada. penghasilannya. Nggak ada sama sekali. Batu bara nggak ada? Nggak ada. Jadi sektor pertambangan itu banyak bebas pajaknya. Padahal dari batu bara aja kalau dia dipajakin 10% kalau aku nggak salah, itu bisa dapat 400 T. 400 triliun, iya. Dan itu ingat, itu bukannya pseudo ekonomi. Kita tahu bahwa 271 T kemarin itu pseudo ekonomi. Artinya itu nggak, itu kan ilegal. Iya. Ilegal. Tapi bayangin, yang ilegal saja itu dari baru satu tempat 271 Bisa dapat T. sebesar itu. Iya, itu kerugian finansial negara ya, kerugian lingkungan juga gitu. Nah, jadi itu yang ilegal saja satu tempat 271 T. Kemudian kalau dikategorikan semuanya kita pajakin 10% saja itu 400 T. Itu baru yang bisa terdata. Dan yang kenyataannya negara membebaskan pajak itu. Nah, artinya bisa dibilang ya ini kembali lagi politik selalu dibiayai oleh oligarki, politik selalu dibiayai oleh ekonomi pengusaha. Dan pengusaha tidak mau untuk dirugikan dalam hal ini. Dong, mereka udah ngasih duit kan, ya aku bayarmu, Iya. ya lah aku kena juga. Cuman gini ya, ini kan kita seakan menyalahkan dari pihak pengusaha gitu. Iya, betul. Aku nggak mau nyalahin mereka. Karena gimana pun, Abang juga lagi ngumpulin kertas kan sekarang kan. iya, aku bukan nggak mau nyalahin mereka ya. Cuman pengusaha pasti caranya seperti itu. Karena ya aku ngalami sendiri gitu kan. Kita mencari laba sebanyak-banyaknya, namanya era kapitalis. Ya, kapitalisme. Mau gimana lagi Pasti gitu? mereka nyari laba Nyari laba sebanyak-banyaknya juga sebanyak-banyaknya. kan. Sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di posisi yang sekarang gitu kan, pajak dan lain sebagainya gitu, produk-produk pemerintah yang mungkin dirasa tidak baik ke masyarakat gitu kan, asalkan pemerintahnya itu adil dalam hal ini ya. Oke. Contoh nih, kemarin sempat kita beberapa dinaikkan ya isunya fasilitas mewah pejabat. Ada Oke. patwal. Iya, mungkin Twitter tahu lah ya. Tahu. Patwal tuh kan, marah-marah juga kan. Raffi Ahmad Iya. kemarin Raffi Ahmad tuh. di apa? Dia Dihadang tuh. Di mana tuh? yang dia di jalan Heeh. terus dikawal sama polisi. Iya, padahal secara aturan patwal itu hanya mengawal, tidak ada prioritas kecuali Prioritas ambulans, damkar gitu kan. Itu memang prioritas, artinya mereka boleh untuk membelah inilah. Kemacetan ya, karena ada kemacetan. urgensinya juga. Udah ada. setingkat orang di ujung nyawa kan? Iya. Udah setingkat ambulan dia minta orang lewat. Robos. Jadi udah gajinya prioritas. Di jalan pun dia udah Jalan prioritas. Dan itu Ketimpangannya tidak diatur. kerasa. Ketimpangannya terasa. Nah, di negara-negara maju fasilitas mewah itu tidak diberikan ke pejabat. Mm-mm. Nah, ini poin di mana kenapa masyarakat memang
tidak akan pernah suka dengan kenaikan pajak gitu, karena fasilitas mewah seperti pendidikan, kemudian fasilitas publik, fasilitas kesehatan. Kemarin BUMN PT apa nikel ya apa batu bara atau apa yang sempat viral juga, ada yang mengejek gitu anggota BUMN BPJS. Ingat, tahu? Oh, ada kayaknya. Itu kan sangat menjengkelkan dari gaya bicaranya. Iya, caranya. Yang itu ibu-ibu ya Bang? Iya, ibu-ibu. Kenapa tuh? Ibu-ibu Dia kenapa nih? ngejek, Ras terkuat ada apa nih? Ras terkuat. Kenapa ras terkuat? Komen soal ini pengguna BPJS. Pokoknya itu agak meremehkan. Oh, yang dia ketawa-ketawa itu ya? Iya. Iya. Itu kan saking mereka merasa superior nih. Superior. Sampai ejekannya itu udah sangat tidak manusiawi sih menurutku ya. Jadi fasilitas-fasilitas mewah itu diberikan semua ke pejabat kita yang puluhan ribu. Jadi mereka punya mobil dinas yang harganya 1 miliar lebih, mereka punya rumah dinas yang puluhan miliar. Dan ya kita harus melihatnya bahwa ada ketimpangan di sini nih. Tidak merata. Kerjanya jelek, kerjanya tak bagus, tapi mereka mewah hidupnya. Sedangkan masyarakatnya, contohnya di Kota Pekanbaru saja, fasilitas publik mana di Pekanbaru yang bagus? Sampah nggak jelas, jalan rusak, banjir di Mau mana-mana. nyebrang jalan aja udah kayak baca ayat kursi dulu kan? Iya. Bahkan nggak ada zebra cross buat nyebrang gitu. Nggak ada. Tong sampah bersera. Aku kalau di Jakarta tuh jalan-jalan kemana-mana lah. Maksudnya kemana-mana jalan kaki lah kalau di Jakarta aku kan. Naik kereta api bagus gitu. Tapi kalau di Pekanbaru naik motor aja males rasanya gitu. Naik motor mah, jalan kaki udah mempengaruhi Jawa tuh. Jalan kaki aja. Salah langkah masuk lubang. Iya. Salah langkah di sini nih TMP. Iya, TMP. nggak salah ya lubangnya masuk motor. Lubangnya masuk motor. Banyak soalnya. Padahal kalau kita pikir-pikir lebih jauh lagi, kalau fasilitas untuk pedestrian pejalan kaki aja bisa di afford sama mereka, itu kan berdampak ke kesehatan juga gak sih Bang? Iya benar kesehatan. Karena orang bakal lebih jalan, macet juga bisa berkurang. Tapi mereka nggak mikir sampai sana dan akhirnya banyak ketimpangan sosial yang terjadi. Kalau yang dilihat itu dari zamannya Soeharto gitu. Jadi zamannya Pak Orde Baru itu mereka memang mendahulukan kepentingan Golkar waktu itu ya. Kita spill aja Golkar gitu kan. Golkar ya, karena waktu itu kan supaya royal orang pemerintah itu wajib Golkar gitu. Wajib Golkar, yang orang pemerintah itu didahulukan dengan segala sesuatu. Makanya sampai hari ini kita masih terbiasa bahwa pejabat publik itu bukan pelayan publik, kita lah yang melayani mereka justru. Bahkan jadi kebalik gitu. Kita yang babunya. Bahkan sekarang itu bisa dibilang pokoknya pemerintah kita itu sangat korup menurutku ya. Baik dari segi vendor misalnya. Vendor itu permainan semua. Vendor kayak pengadaan barang, makan bergizi gratis pun isinya ya itu semua. Ya walaupun gitu. Kalau kita kritik nanti bilang anak abah tuh. Biasa kayak gitu kan. Iya. Sampai sekarang bahkan tuh. Kemarin aku kritik Bupati Bengkalis, komennya anak abah. Anak abah nih. Hubungannya apa coba? Bupati Bengkalis dengan anak abah coba. Itu kan ada yang komentar. Makanya ini hasil perjuangan aku melawan anak abah. Dia kira dia perang, padahal dia komen-komen di TikTok doang kan, menghina-hina paslon lain. Padahal udah berakhir eranya. Udah berakhir era, udah bukan era lo lagi, lo masih bahas-bahas. Iya, bukan era lo lagi. Framing kayak gini menyedihkan sebenarnya. Menyedihkan. Iya. Kita jadi capek juga kan kalau SDM-nya udah kayak gini. Capek juga karena seakan kalau kita mengkritik pemerintah itu dianggap kita bukan bagian dari yang kita kan mengkritik pemerintah itu kadang kita memuji juga kadang kan. Iya. Cuman bagian mengkritik dianggap golongan lain. Nah, sekularisasi dan sekat-sekat inilah yang membuat perpecahan sebenarnya. Dan anehnya itu dilakukan sama buzzer pemerintah juga. Iya. Karena mereka tahu yang paling mudah untuk memecah opini publik adalah dengan ya dipecah itu, dipecah fragmentasinya. Pakai duit juga akhirnya kan. Pakai duit murahnya paling 20 juta untuk buzzer ketik-ketik doang. Ketik-ketik doang tuh. Ngaruh. Iya. Mau ada pertanyaan enggak? Mungkin ini sih Bang, kira-kira apa dampak sosial jangka panjang dari penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN ini? Ada nggak gitu dampaknya? Dampak sosial yang mungkin bakal berdampak lah untuk masyarakat ke depannya. Kalau untuk masyarakat sih menurutku ada dua hal ya. Yang pertama, kita udah berapa bulan mengalami deflasi. Deflasi itu... Deflasi ini maksudnya apa nih Bang? Kan ada inflasi. Inflasi itu peningkatan harga. Kalau deflasi itu penurunan harga. Ketika inflasi terjadi, masyarakat itu jadi secara psikolog gitu kan, ketika harga naik otomatis masyarakat akan meningkat daya belinya gitu, karena ketika harga naik maka
bisa aja nih bulan depan naik lagi. Ya udah beli aja sekarang gitu kan. Maka ada secara psikologi masyarakat akan lebih mendahulukan beli dulu. Tapi ketika terjadi deflasi, misal bulan ini harganya 1 juta, besok harga 800.000, besok 700.000, masyarakat menunda beli. Dan itu memutus rantai ekonominya. Maka daya belinya turun karena terjadi deflasi gitu. Nah, deflasi berbulan-bulan tiba-tiba terjadi PPN. PPN itu pasti menaikkan harga barang. Pasti dong, namanya juga pajak pertambahan nilai. Pasti nambah dong. Di posisi di mana kita mengalami deflasi berturut-turut. Nah, penghasilan lumayan turun. Mungkin penghasilan nggak terlalu berpengaruh ya, karena tetap ada kenaikan. Tapi ketika terjadi deflasi, harga mulai turun, maka harga barang-barang yang sifatnya menengah ke atas itu biasanya nggak pada beli tuh. Kita hanya beli kebutuhan sehari-hari aja, gitu. Bahkan masyarakat menengah ke bawah pun, ya itu penting kebutuhan sehari-hari aja. Nah, ketika seperti ini, otomatis barang-barang mewah kemudian ataupun barang-barang yang bisa meningkatkan value kita misalnya. Ini bukan cuma soal ini ya, privilege atau apa gitu, Iya, ataupun flexing enggak gitu. Tapi sesuatu yang sifatnya itu esensial kemudian. Contoh mungkin beras premium, beras yang sehat, makanan premium, makanan yang sehat, itu bisa dihubungkan akses begitu. ke yang lebih baik lah. Yang lebih baik lagi, orang sudah mulai ya udah yang penting bisa makan. Iya. Nah, ketika proses ini terjadi, maka kemudian ini kan nyampur nih kan. Terjadi deflasi, terjadi juga akan ada inflasi, tapi masyarakat masih mengalami daya beli yang turun. Secara secara emosional mereka akan masih merasa pada tahap itu gitu kan. Maka muncullah frugal living. Frugal living. Maka berarti frugal living ini hasil dari deflasi itu. Iya, itu fenomena sosial begitu. Oh, kakak-kakak yang sombong sama frugal living tapi tinggal di hotel tuh berarti karena deflasi juga tuh. Enggak tahu aku lagi. Itu oknum. Ya kita oknum gitu kan. Jadi dari perlahan kan ini menciptakan pola yang tidak beraturan. Karena secara teori saja untuk meningkatkan perkembangan dari segi ekonomi maka terjadi inflasi, terjadi peningkatan daya beli, terjadi peningkatan gaji. Oke. Nah posisinya harga naik, daya beli turun, kemudian gaji naik, tapi gaji itu di bawah dari inflasi, gitu. Berarti barangnya tadi ada ketidaksesuaian dari segi pasar. Nah, yang dikhawatirkan terjadi adalah kemudian negara kita kolaps. Kolaps itu akan tidak terasa sebenarnya teman-teman. Tidak terasa ini dalam artian karena dia pelan-pelan sekali gitu. Berarti anggapannya misalnya saya nih punya gaji 2 juta. Iya. Daya beli turun misalnya kita beli yang hemat-hematnya daripada beli TH Bank kita TH Bank kayak free tuh. TS kita beli air putih yang 1.000, 2.000, 3.000 udah dapat. Tapi karena tiba-tiba ada kenaikan PPN semua jadi mahal, kita yang sudah terbiasa dengan barang yang lebih murah jadi terkejut gitu kan. Berarti gitu kan, Bang? Skenarionya lah. Dan ini bakal terjadi perlahan-lahan ke semua yang kita konsumsi, semua yang kita pakai, produk jasa. Jadinya inilah yang bakal mengkolapskan ekonomi kita. Berarti gitu, Bang? Kolaps ekonomi itu kan sederhananya adalah ketika ketika masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi ke pemerintah. Kayaknya terhadap udah mata uang juga. Oh, terhadap mata uang. Iya, udah dari pemerintah ke mata uang. Mata uang juga gitu. Artinya bisa disimpulkan sih secara mudahnya adalah fenomena ini menuju ke kehancuran Indonesia 2030 yang dibilang Pak Prabowo mungkin saja. Tapi emas, Bang, 2045 tuh. Kayak mana tuh? Nggak tahu lagi gitu. Karena kerancuan berpikir dari rejim sekarang, rejim Prabowo adalah ini dikasih tahu langsung ya buat fans Prabowo nih. Iya, Pak Prabowo ya, Pak ya. Permasalahan dia adalah mengagung-agungkan Orde Baru. Oke. Jadi Orde Baru itu suka sekali dengan proyek mercusuar. Orde Baru nih era Soeharto berarti. Era Soeharto. Pak Prabowo itu nggak pernah lepas dari Orde Baru. Kenangan dia masih sangat hangat mungkin waktu itu ya kan. Atau mungkin masa kejayaan peak masa dia. Kejayaan dia peak gitu. Prabowo 98. Itu bahaya. Nah, karena dia tidak bisa lepas dari kenangan masa lalunya, dia masih berpikir bahwa proyek mercusuar adalah jawaban. Oke. Nah, dari yang tadi misal dari pajak dan lain sebagainya itu adalah kekuatan Indonesia itu kan terletak di populasi. Oke. Nah, tapi ketika proyek-proyek pemerintah itu diarahkan ke proyek mercusuar itu proyek yang gede doang. Gede,
dan dipegang sama negara, kayak makan bergizi gratis, kemudian food estate, ketahanan pangan, dan sustain. Iya, tapi itu pemerintah yang megang, bukan masyarakat lagi. Contoh nih, dari bidangku sendiri, aku fakultas pertanian gitu. Ada 20 juta lahan baru yang akan dibuka. Oke. 20 juta lahan, itu di Riau aja, itu sisa kalau aku nggak salah, itu sekitar 41 juta, berapa ya? Sekitar 11 juta lahan hutan. 11 juta lahan gitu. Ini 11 Riau aja juta ya. lahan Riau doang. Dan ada 30 yang akan dibuka untuk 20 juta. Itu Sumatera, Kalimantan sama Papua. Oke. Yang di Papua udah dibuka 1 juta, yang di Merauke kemarin. Sempat viral juga videonya. Nah, karena ini proyek mercusuar, maka negara tidak percaya dengan masyarakatnya. Itu benar-benar seperti itu. Tidak percaya Pemerintah mereka. tidak mempercaya Masyarakatnya untuk mengambil alih proyek itu. Berarti Karena udah itu proyek trust isu, pemerintah. sama-sama trust isu. Sudah. Masyarakat nggak percaya Maka pemerintah. yang dipakai sama pemerintah adalah pihak militer. Iya. Itulah yang terjadi di Rempang. Kalau kawan-kawan datang ke Rempang sekarang, lebih banyak korem daripada lebih Sipil. banyak polisi militer Daripada warganya. daripada polisi Sipilnya. sipil. Oh, daripada polisi sipil. Iya. Dan ya yang dikhawatirkan kemudian contoh aku dari mahasiswa pertanian. Sekarang orang-orang pertanian yang di pemerintah tuh isinya polisi. Namanya brigade militer. Brigade pangan. Nah, ini perlahan mengubah di mana pemerintah seharusnya mengayomi dan melayani, malah menjadi pelaksana dari semua program itu. Nah, hal ini mengakibatkan masyarakat yang seharusnya bisa terbantu dengan kucuran dana dari pemerintah, mereka membuka lahan baru, mereka mengerjakannya. Sekarang pemerintah tidak. Kalau bisa untuk lapangan pekerjaan baru, tapi pemerintah juga yang mengambil. Jadi Iya. nggak ada untuk masyarakat. Iya, makanya kalau aku ngebaca dari segi kebijakan politiknya Pak Prabowo, yang trail balon teori tadi adalah untuk memenangkan masyarakat. Suara masyarakat. Nah, ketika PPN itu sudah dibatalkan sama Pak Prabowo dan dia menjadi hero dalam kisah ini gitu kan. Dialah pahlawannya Dan nih, kemudian kalau kata dia komen menjadi TikTok. iya, setelah menjadi pahlawan dari republik ini gitu kan dengan membatalkan pajak walaupun semua harga naik. Enggak peduli, masyarakat itu enggak peduli hal itu. Setelah itu langsung keluar semua kebijakan kontroversi. Langsung dikeluarin aja. Pak Prabowo itu luar biasa gitu kan, berani untuk mengatakan nggak apa-apa. Bilang A, bilang A, bilang B, bilang B. Koruptor kami maafkan gitu. Asalkan tobat katanya. Tuh, dia vibes Asalkan Ramadan kembalikan duitnya, iya kan? Oke, iya. Tuh vibes Ada- Ramadan tuh. Ya itu satu gitu. Memaafkan. Maafkan koruptor. Terus dia lanjut membuka 20 juta hektar lahan. Itu pelalawan harusnya marah kalau gitu. Mereka banjir tuh gara-gara pembukaan perkebunan kelapa sawit yang terlalu berlebihan. Masif. Terlalu masif. Bahkan Pak Prabowo langsung menyampaikan kelapa sawit adalah pohon, tanaman hutan. Ini Gitu kan. berarti statement pemerintah kan udah ngasih banyak polemik. Statement aja udah ngasih Iya, banyak polemik. Nah, mu sebagai warga pelalawan yang kena banjir kemarin nih, sama sebagai mahasiswa yang berorganisasi juga, mu ada pertanyaan ke Akang nih. Oke, mungkin sebagai mahasiswa ya Kang, kita juga pastinya sebagai organisasi mahasiswa atau orang-orang yang kritis lah terhadap kebijakan pemerintah Agent gitu. of change lah istilahnya. Agent of change. Apa peran organisasi mahasiswa dalam mengawasi ini ataupun mengkritisi lah berbagai macam kebijakan yang mungkin Akang tadi udah sebutkan juga gitu, Iya, yang iya. banyak polemiknya. Menurutku sih sekarang people power itu nggak terlalu kuat lagi. Udah berasa lagi, Bang. Enggak, yang sekarang tuh Buzzer power, viral sih. virality. Virality ya. Apa? No viral justice lah. Komen Arnold mewakili nih. Komen Sule mewakili nih. Bio. Oh bio. Bio. Bio Arnold mewakili. Abang tahu nggak Bio Arnold? nggak Nggak tahu. paham. Abang Nggak perlu main TikTok nanti kami ajarkan. Aku ada TikTok cuman untuk ngupload aja. Aku nggak mau terjebak dalam lingkungan Bagus TikTok bang. ya. Lanjut bang. Apalagi cewek TikTok setelah saya kenal memang luar biasa. Memang bahaya bang ya. Bahaya Memang sekali. banyak bisanya tuh. Bahaya. Merinding. Ngeri sumpah. Bikin nyesek aja rupanya. Masih nyesek sampai sekarang bang. Masih. Tuh kalian kalau lihat IG Bang Arik tuh itu rintik hujan itu semua tuh bang. Iya, Puisi-puisi. iya. Gara-gara cewek TikTok itu. Memang nih cewek TikTok. Iya. Anda tolong bertobat. Akang Aing nih. Ente begitu kan. Lanjut bang. Oke, jadi apa tadi? Oh ya, organisasi mahasiswa sekarang menurutku harus bisa sampai kepada masyarakat akar rumput. Oke. Masyarakat akar rumput yang mainnya TikTok ya kalian jangan mainnya di Instagram Akar doang. rumput gitu. nih maksudnya apa nih bang? Masyarakat Bau-bau rumput tuh tanah? kayak bukan. Bukan. Akar rumput itu artinya diskusi-diskusi yang paling bawah di masyarakat. Oke. Kayak gosip Semua lapisan. tetangga. Oke. Ya itu gosip tetangga, cerita-cerita di warung kopi gitu kan. Karena toh sampai hari ini yang kulihat dari mahasiswa sekarang gitu kan.
dulu aku pernah bikin aksi untuk perbaikan jalan Bangun Sakti. Oke. Iya. Oh berarti Abang terlibat untuk Bang Aus Sakti? Kami 4 sampai 5 kali turun ke jalan perbaiki sama demo. Demi sungai Bang Aus Sakti itu. Demi Sungai Bangun Sakti. Itu aku kemarin viralnya itu gara-gara kami jebol tembok Unri supaya airnya ngalir. Itu viral di masyarakat di berita-berita naik semua itu. Kami jebol tembok Unri gitu. Jadi bikin irigasi manual ini. Iya. Jadi yang kulihat waktu itu teman-temanku yang di organisasi mahasiswa bukan semuanya sih, tapi BEM Unri ya. Aku ngeritnya ke BEM Unri aja karena kalau Hima ataupun BEM fakultas itu kan bisa ngikut ke BEM Unri kan. Iya. Jadi kawan-kawan di BEM Unri itu bilang itu nggak caranya mahasiswa. Oke. Gitu. Berarti ada konflik nih pertama. Ada perbedaan konflik. opini. Ya, biasalah, aku juga bukan bagian dari BEM waktu itu. Aku Oke. BEM fakultas gitu kan. Jadi mereka bilang bahwa ya mahasiswa itu harusnya mengkritisi pemerintahnya ataupun kebijakannya. Kita jangan menggantikan tugas pemerintah gitu. Untuk menjebol tembok. Untuk jebol tembok, untuk perbaiki jalan, sampelnya Pandawara. Iya. Nah, Pandawara kemudian bukan Pandawara kemudian apa? Pandawara turun ke Bang Aus Sakti. Enggak. Maksudnya Sebagai mahasiswa aku ngelihat turun ke bahwa jalan. pola-pola yang terjadi hari ini di masyarakat kita, masa kita lebih trust sama yang dilakukan sama Pandawara Group bareng warga Daripada pemerintah. daripada mahasiswa. Oke. Gitu. Pemerintah emang ya common enemy kita lah gitu. Biarin aja Public mereka. enemy kita lah. Biarin aja mereka. Tapi kita harus mulai berubah. Artinya ketika di luar sana ada organisasi sukarelawan, relawan yang mulai bagus, volunteer yang mulai bagus, Iya. mengkritik kebijakan dengan kita punya value sendiri, punya needs sendiri gitu kan. Aku ngeliat mahasiswa hari ini gak punya value gitu. Oke. Gak punya value apa gitu. Maksud nggak punya value nih apa? Bukan gak punya value sih mungkin. Lebih kayak Ya nggak ada harapan nih orang ini nih. Kurang aware kali ya Bang. selain kurang aware, kita nggak yang tadi apa? Ketika masyarakat kita main TikTok, Oke. kita masih bergaya-gaya di Instagram gitu loh. Kita masih aku dulu satu kritikku ke apa? DKV ya. DKV di Unri gitu kan. DKV kita itu masih formalitas gitu loh. DKV untuk tim Universitas Riau nih. Iya, bukan tim Universitas Riau. Semua Seluruh lah, semua. mahasiswa kita masih kayak pakai template, harus jurnalistik. Tengok Tempo hari ini. Caption Tempo nggak ada. Nggak Udah nggak ada jelas. rumusnya lagi tuh. Nggak ada rumusnya Itu lagi. biar berita apa nih? Baca. Iya, intinya di situ gimana? Misal beritanya soal korupsi. Jadi gimana soal korupsi? Kayak gitu doang, tanya-tanya misalnya. Bawahnya hashtag. Ketika Tempo, ketika media-media berita sudah mulai berubah ke arah yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bocor alus misalnya, itu kan konsumsi masyarakatnya seperti itu. Iya. Dan nyaman masyarakat mengambilnya dan terjadi perubahan narasi. Kemudian masyarakat kita mulai lebih teredukasi. Contoh Malaka Project. Aku kasih contoh misal di dua Dari hal. Ferry Irwandi itu. Ferry Irwandi, Oke. misal di dua hal, biar konkret aja gitu. Contoh, ketika dulu BEM Unri itu sempat mengkritik, kembali lagi BEM Unri, aku nggak ngomong BEM Unri yang periode ini periode lalu ya, tapi BEM Unri pernah mengkritik tentang sampah di Kota Pekanbaru. Oke. Dan waktu itu demo gitu. Waktu itu demo apa itu? Kenapa nih? Tes. Oke. Jadi berarti Kang, udah dari pembahasan kita selama beberapa tahun. Beberapa menit ini kayak kita udah belajar memang pemerintah nih pertama kurang transparan. Iya. Kurang transparan dengan kebijakan mereka. Kurang konsisten. Mungkin ada intensi tersendiri atau bagaimana yang memang ini bakal berdampak ke masyarakat secara langsung. Mau itu di atas, mungkin atas agak tersenggol dikit lah. Cuman paling kerasanya pasti bakal ke bawahnya kan. Nah apalagi kayak warga Twitter ya. Warga Twitter lumayan heboh. Karena warga Twitter ini memang puncak demokrasi kita nih sebenarnya. Karena nggak ada yang berani ngina-ngina orang selain di Twitter. Ya nggak? Iya, bisa Menurutmu dibilang. apa yang mau pelajari sekarang sebagai organisasi, sebagai seorang mahasiswa yang ikut organisasi dan kejebak banjir di Pelalawan kemarin? Soal apa nih? Semua lah. Oh, soal semua. Soal semua ya mungkin Soal apa nih? mungkin ini sih kayak kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai bagian dari masyarakat ya Bang, itu harus
aware sama kebijakan pemerintah. Seperti yang Akang juga tadi sebut juga, kayak kalau misalnya ada pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bagus, ya kita harus sebagai masyarakat support. Gitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin ternyata banyak merugikan masyarakat, ya kita berarti harus aktif mengkritik gitu. Harus literasi ditingkatkan dan sebagainya gitu. Tidak boleh ada lagi pemecahan sekat-sekat seperti itu, sekularisme yang kayak memisahkan kubu A kubu B. Kita pada akhirnya Kubu punya anak abang. iya, satu masyarakat yang punya satu pemerintah yang Kubu plus 62. Kubu plus 62, 62, kubu TikTok, kubu Twitter. 58% lagi. 58%, Kayak kubu 55%. berapa persen? Kita nggak bisa ngina 58% lagi karena udah satu presiden kan bang? Iya. Iya ya, nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Iya. Kita sudah 100% harus Kita peduli sudah dengan 100% apapun kebijakan. harus peduli dan tetap mengawali setiap kebijakan dari pemerintah kita. Dan tolong jangan nganggur. Anda kalau sekarang lagi baring di kasur Anda, jangan lupa untuk mengirimkan tugas Anda. Ini abang ini loh, dia sibuk skripsi masih mau datang podcast ini supaya kalian tahu tentang PPN. Jadi jangan lupa belajar teman-teman. Sekian dari Art Photo kita pada hari ini. Semoga di Art Photo kedepannya kami bakal tetap diundang ya. Oke. Mungkin kita bakal undang Bang Hari Anhar lagi, kita bahas anime karena abang ini wibu juga gitu loh. Kalian wibu aja bau mandi dong biar ganteng kayak Akang ini. Oke, kita langsung ada penyerahan sertifikat dari Dinas Adfospol. Silakan. Duduk aja. Oke. Jadi memang sertifikat ini Bang, ini bisa sebagai CV untuk mungkin abang mau masuk top 3 di Zimbabwe mungkin. Situ bisa. Ini gimana? Iya, berdiri. Langsung berdiri aja. Duduk aja sih. Duduk aja boleh. Duduk aja ya. Kayak kena cut nanti. Kepalanya nggak kelihatan. Tengah-tengah ya. Oke. Siap. Oh. Sini aja. Foto. Oke. Gimana itu? Gini Bang. Gini Bang. Oke, nice. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Akang Makasih, sudah datang sama-sama. ke podcast kami. Semangat juga teman-teman. Ini masih on? Masih on? Ada. Oke. Ya, udah closing belum nih? Kita mau salam Foto penutup. Ah, salam penutup. Salam penutup langsung ya. Sampai jumpa di Art Photo selanjutnya. Bye bye.